Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi. Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas ke Pak Jokowi? Salah satu. Itu salah satu agendanya. Tapi Responnya Bapak? tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya tentunya, karena itu salah satu agendanya. Ke sana disertai dengan 2 petugas polisi aktif, ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear. Kita juga sekarang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh, tidak ada sampai hari ini. Jika sebelumnya para pelapor dugaan ijazah Jokowi bergerak dalam satu barisan, kini mencuat kabar sebagian dari mereka mulai berbeda jalan. Penggugat ijazah Jokowi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis 8 Januari lalu menemui Jokowi di Solo. Dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis dan pengacara Bapak Egy Sujana, Ibu Eli Daneti, berkunjung ke kediaman Bapak Jokowi. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan menyebut salah satu agenda pertemuan Jokowi dan Egy Sujana serta Damai Hari Lubis adalah permintaan maaf. Menurut Yakub, Jokowi memaafkan, namun soal penghentian proses hukum masih perlu dibahas lebih lanjut. Ada permintaan maaf dari mereka nggak sih Mas ke Pak Jokowi? Salah satu. Itu salah satu agendanya. Tapi Responnya Bapak? tentunya Pak Jokowi juga memaafkan ya tentunya, karena itu salah satu agendanya. Tapi secara umum ya detailnya nantilah kita lihat progresnya. Untuk kedua tersangka apakah akan menghentikan proses hukumnya atau Nah akan tetap lanjut? itu Dari juga Bapak salah satu yang hal yang masih perlu nanti kita lihat ke depannya dan kita diskusikan. Karena bagaimanapun kan itu prosedur hukum. Kalaupun nanti apakah ada penghentian dan sebagainya, karena ini sudah masuk ranah hukum, ya nanti kita lihat prosedur hukumnya seperti apa. Karena itu harus diformalkan. Roy Suryo mengklaim ada temuan baru pertemuan Egy Sujana dan Jokowi. Ia dengar didampingi 2 polisi aktif. Roy juga sebut Egy Sujana tidak meminta maaf dalam pertemuan dengan Jokowi. Dan bahkan ke sana disertai dengan 2 petugas polisi aktif. Ya gitu, penyidik juga. Jadi kan artinya ini aneh. Bahkan juga disebarkan foto yang setelah saya analisis, ya ini sangat sangat aneh ya. Iya. Tolong ES dan DL segera lakukan klarifikasi agar supaya clear dan tidak ada suara-suara buruk yang berkembang. Dan bahkan dia cerita nanti akan saya sampaikan pada hari Jumat. Kenapa tunggu lama-lama hari Jumat? Kritik saya jangan terlalu lama, karena supaya orang itu tidak kemudian pertanyakan. Jadi kita juga sekarang pertanyakan dia itu pejuang atau pecundang. Ya, kalau terlalu lama nanti akan jadi pecundang. Pernyataan Roy Suryo diperkuat oleh YouTuber Sentana TV Michael Sinaga yang mengaku telah berbicara langsung dengan Egy Sujana. Tapi tidak etis lah kalau saya menyebutkan. Biarlah nanti kepolisian yang mengklarifikasi apakah benar ada 2 polisi yang mengantarkan seorang terlapor menemui pelapor. 2 orang tuh, ada 2 orang. Tersangka ya, dia sudah tersangka sekarang. Nah, pertanyaannya yang kedua, apakah di situ ada permintaan maaf? Bang Egy Sujana mengatakan ke saya tidak ada permintaan maaf. Bahkan Bang Egy Sujana memberi nasihat kepada Joko Widodo untuk bagaimana caranya supaya perkara ini tidak membuat gaduh. Perkataan dari Yakub Hasibuan atau orang lain yang mengatakan bahwa ada permintaan maaf, yo silakan. Ini Bang Egy sendiri yang ngomong ke saya. Ya kan? Apakah kita mau mempercayai orang kedua, orang ketiga, atau orangnya langsung?
ya kan? Dan Bang Egy Sujana juga nggak ada mengklarifikasi bahwa dia, oh iya sebenarnya saya minta maaf loh, tidak ada sampai hari ini. Jadi omongan saya itu benar bahwa Di saat kabar Egy Sujana sowan ke Jokowi, Roy Suryo justru semakin mempertegas perlawanan dengan melaporkan 7 pendukung Jokowi ke Polda Metro Jaya. Roy tak terima dituduh memiliki ijazah palsu dan dikaitkan dengan kasus korupsi Hambalang. Inisial yang pertama adalah A. Inisial yang kedua adalah B. Inisial yang ketiga adalah D. Inisial yang keempat adalah F. Inisial yang kelima adalah L. Inisial yang kelima adalah U. Dan inisial yang 6 adalah U. Dan inisial yang ketujuh adalah V. Jadi memang ada 2 klaster. Klaster yang pertama saya dituduh berijazah palsu. Ya. Jadi ijazah saya dari S1 dari UGM ini dituduh palsu. Kemudian ijazah S2 saya dari UGM juga. Ini. Silakan diuji. Silakan diuji juga. Ini saya magister kesehatan. Makanya di belakang saya ada MKes-nya. Dan saya S3. Kenapa saya perlu tulis S3? S3 inilah saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari partai karena saya sekolah menempuh S3 ini. Saya dituduh melakukan korupsi di proyek Hambalang. Ya. Saya justru mengundurkan diri dari partai itu karena mau sekolah tadi. Kasus ijazah Jokowi juga meluas ke ranah kepartaian. Partai Demokrat merasa difitnah oleh akun-akun media sosial yang menuding SBY atau Partai Biru sebagai aktor intelektual di balik gerakan isu ijazah palsu. Demokrat melayangkan somasi ke akun-akun media sosial tersebut. Sementara itu, politisi PSI Ade Armando menilai somasi yang dilakukan Partai Demokrat yang diikuti pelaporan Roy Suryo terhadap pendukung Jokowi justru makin menguatkan dugaan Demokrat berjalan bersama Roy Suryo untuk menyerang Jokowi. Sementara Demokrat tegas menyatakan SBY dan Partai Demokrat tidak terlibat dalam isu ijazah Jokowi. Partai Demokrat pantas malu dan apa yang dilakukan Partai Demokrat ini justru memperkuat dugaan bahwa sebenarnya di belakang atau bersama-sama dengan Roy Suryo, yang ingat Roy Suryo adalah mantan wakil ketua umum Partai Demokrat. Apa yang dilakukan ini oleh Demokrat sekarang menunjukkan bahwa Partai Demokrat kelihatannya memang berjalan bersama Roy Suryo dalam rangka menjatuhkan integritas, popularitas Pak Jokowi. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Kasus ijazah Jokowi kini bukan hanya menjadi persoalan hukum. Polemik ini telah merembet ke partai politik. Lantas, bagaimana ujung dari perjalanan kasus ijazah Joko Widodo? Tim Liputan, Kompas TV.